Puji Tuhan, selamat malam teman-teman sekalian. Terus terang saya mendadak ya dapat informasi dari Ibu Hesti untuk bawakan firman di malam hari ini ya. Ya, saya berusaha untuk coba membawakan firman. Sebenarnya jadwal saya sih tanggal 21 ya. 21 itu bahan firman. Tapi saya diminta bahkan firman pada malam hari ini karena teman-teman tahu bahwa malam hari ini kita ada ibadah Natal di Bali, ya, di Bali sehingga Ibu Hesti harus ada di sana dan ibadah raya Zoom kita tetap harus berjalan. Oke, oke, tema malam hari ini tetap sama dengan tema Natal, ya, bahwa hadirmu penggerak perubahan, ya. Kita berharap bahwa kata-kata hadirmu penggerak perubahan ini terus ada di dalam diri kita ya di penghujung tahun 2025 ini agar kita boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman ya, bukan hanya pendengar firman. Oke. Mungkin izinkan saya melakukan sharing firman Tuhan ya, yang nanti kita akan ambil dari Sefanya 3 ya. Sefanya 3 boleh dicatat ayat sebentar. Sefanya 3 ayat 9 sampai 20. Ya, judulnya janji keselamatan. Ya. Teman-teman bisa lihat dari Alkitab masing-masing ya. Di sini dalam Sefanya 3 ayat 9 sampai 20 ya. Sebelum masuk ke dalam firman, saya mau sedikit kasih gambaran bahwa bagaimana sih kita mengimplementasikan hadirmu penggerak perubahan. Ini benar-benar kita harus hayati ya, terutama di dalam lingkungan terkecil, sel terkecil yaitu keluarga. Bagaimana kita bisa membawa misi dari Tuhan yang menyatakan bahwa hadirmu penggerak perubahan ya, dimulai dari keluarga. Semua perubahan itu harus mulai dari diri kita sendiri ya. Saya pernah ingatkan ya bahwa setelah kita berdamai dengan Allah, jadi ada 3 hal yang penting: berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, baru berdamai dengan sesama. Kita tidak bisa mungkin mengasihi Allah ya kalau kita sendiri tidak mau berdamai dengan Allah ya. Senantiasa kita nggak mau ngerti apa maksud rencana Tuhan ya. Kan jelas kan di dalam firman Tuhan bahwa Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah ya. Saya udah berkali-kali kan firman sebelumnya bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini gambaran Allah, makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Makanya iblis cemburu sama kita. Ya, iblis tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Sudah pasti masuk ke dalam api kekal. Tapi kita masih diberikan kesempatan bertobat. Ya, makanya di dalam kita hidup. Di sini diingatkan dengan tema Natal, hadirmu penggerak. Kata-kata penggerak di tengah Ibu Gembala kita selalu ngomong ya, penggerak baru perubahan. Dengan kata-kata penggerak ini kan seperti yang dikatakan Ibu Gembala bahwa dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu ya, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, mana yang baik? Karena yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti baik. Ya, benar menurut Allah ya, bukan benar menurut manusia. Ya, membedakan mana yang baik, benar, dan berkenan, itu yang lebih penting. Kalau kita baik dan benar juga, tapi tidak berkenan kepada Allah, percuma. Ini urutannya firman jelas nih, Roma 12 ayat 2. Ya, berubahlah. Kenapa kita harus berubah? Karena Kristus, kan kita lagi menjelang merayakan Natal nih, betul nggak? Jadi
Kali ini saya tidak mau, kita tidak membahas mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Kita sudah melewati itu semua. Ya, kita adalah generasi yang sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Ya, mungkin waktu zaman nabi-nabi yang dulu dia hanya dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan lahir. Ya kan? Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Akan ada penasehat yang ajaib, raja yang kekal, raja damai dan sebagainya akan lahir. Tapi kita kan udah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Untuk apa? Untuk kita manusia yang berdosa. Jadi sekarang saya mau khotbahkan apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima kasih karunia Allah. Saya pernah kan khotbah mungkin 3 bulan yang lalu. Kita ini telah menerima kasih karunia Allah secara gratis, nggak bayar. Ya, asal kita hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tapi kita nggak hanya boleh diam, makanya harus berubah. Ya, ada kata-kata hadirmu, penggerak perubahan. Ya, saya merefleksikan ke sana. Tapi seringkali jujur ngomong, ya, kenapa saya bawa tema sekarang ini adalah keluarga? Karena keluarga itu sel terpenting. Tuhan Yesus pertama kali, ingat perjamuan kawin di Kana, itulah mujizat pertama Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena di situ adalah pernikahan kudus, pertemuan antara suami dan istri. Di situ pertama kali Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama, air menjadi anggur. Ya, karena Tuhan Yesus benar-benar ingin adanya perubahan di dalam keluarga. Kalau keluarga sudah bisa menjadi pelaku firman, otomatis dia akan membawa perubahan kepada lingkungan. Ya, mungkin keluarga besar dulu, dari keluarga kecil, suami istri, anak. Ya, kalau KB kan suami istri 2 anak ya, Bu Vina, betul ya Bu Vina ya. Kadang-kadang ada yang 7 anak, saya juga, aduh gimana caranya 7 anak. Ya, 2 anak aja udah pusing. Ya, walaupun saya anaknya 3. Ya kan? Ya, seperti itu. Jadi mulai dari keluarga kecil, akhirnya dengan saudara-saudara kita, ya kan, sepupu-sepupu pada ngumpul, nah saling mempengaruhi dan sehingga bisa berubah. Jadi keluarga besar, dari keluarga besar mulai kita masuk dalam pelayanan. Ya, di sini ada care group di rumah Pak Oce, ya, yang dipimpin oleh Bu Alan di Bandung. Itu kan lingkungan yang harus kita ini ya. Tapi kenyataan kalau kita jujur ngomong, saat ini kenapa banyak keluarga-keluarga yang bercerai, terutama artis-artis. Ya, banyak keluarga-keluarga muda yang bercerai. Kenapa? Karena mereka itu selalu nggak pernah mau merendahkan diri, nggak pernah ada kasih. Kasih itu sudah menjadi dingin. Tuhan bilang manusia akhir zaman, ya, ciri-cirinya adalah cinta uang. Kasih sudah menjadi dingin. Nggak ada lagi toleransi. Ya, seringkali antara suami istri waktu menikah berjanji setia sehidup semati dalam suka dan duka. Tapi pada kenyataannya sejak mengarungi kehidupan, mereka dalam kehidupan itu bersaing, walaupun mereka nggak sadar. Memang uang itu penting, tapi uang itu bukan segala-galanya. Ya, uang itu penting, tapi bukan segala-galanya. Tapi kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, mereka terjadi bersaing antara suami dan istri. Bersaing, saling berlomba, semua mau karir. Ya, akhirnya nggak mikirin mau punya anak. Padahal Tuhan bilang apa? Beranak cuculah, penuhilah bumi. Ya, jadi sebenarnya itu flashback buat saya juga. Saya selalu ngomong ke anak-anak saya, paling nggak papa pengen punya cucu 1. Tapi mereka belum mau. Nah itulah. Ya, karena mereka mau berkarir, mau maju pesat, nggak mau kalah satu dengan yang lain. Ya, hati-hati. Di sana kita sudah membuka celah. Ya,
Bagaimana kira caranya kita mau menghadirkan perubahan di dalam keluarga? Kalau kehadiran kita aja nggak hadir sebenarnya. Ngerti nggak teman-teman? Kadang-kadang kita makan, masing-masing sibuk sama handphonenya. Ya, yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Benar ya Pak Wahyu ya? Bukan jauh dekat 100 rupiah Pak Wahyu, bukan. Amin, Pak Sutrisno. Amin. Jadi kelihatan sekali ya egoisme manusia itu. Kasih sudah menjadi dingin ya. Sehingga masing-masing bersaing, kepentingan diri, merasa paling benar, nggak mau ngalah, menuntut haknya dan kewajibannya. Kamu sebagai istri tugasnya adalah mengurus anak-anak. Saya sebagai suami tugasnya adalah mencari nafkah. Ya, istri harus tunduk pada suami. Wah, udah mulai pakai firman nih. Tapi dia berhenti sampai di situ. Padahal firman Tuhan bilang, suami melindungi istri. Kasihlah istrimu. Itu nggak disambung kata-katanya, di titik gitu loh, nggak ada koma. Sehingga terjadilah pertengkaran antara keluarga. Di sini kita mau ingatkan bahwa tema Natal, hadirmu penggerak perubahan itu harus dimulai dari keluarga kita. Kalau tidak percuma. Kasih menjadi dingin, egoisme dan sebagainya. Ya, ada kepahitan ya. Ini ada cerita yang lucu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat istri ini sudah mengerti. Dia ingin memperhatikan suami, tiap hari masak, istri begitu setia, dia memperhatikan anak-anak. Tapi keluarga ini adalah keluarga yang baru bertumbuh, teman-teman. Jadi penghasilannya juga kalau dibilang kurang, karena kita tahu ya, sekarang kan biaya hidup makin tinggi, ya. Itu sebabnya salah satunya kenapa pernikahan ini anak-anak nggak mau punya anak dulu, karena mereka berpikir biaya hidup tinggi, Pak. Belum harus punya suster. Saya bilang, kenapa mesti punya suster? Mereka nggak sanggup merawat sendiri. Jadi biaya hidup tinggi. Akhirnya mereka cari uang dulu, baru ya. Ini kesalahan yang mereka tidak terasa. Disitulah adalah jenjang yang sudah terjadi gap antara suami dan istri. Dua-duanya sibuk. Di situ iblis punya celah untuk masuk, ya, sehingga terjadi keributan di dalam keluarga. Ya, penting. Tolong diperhatikan firman Tuhan di malam hari ini mengingatkan hadirmu penggerak perubahan benar-benar harus mulai dari keluarga. Ya. Jadi ceritanya begini. Si istri selalu kalau beli makanan, contoh dia bilang dia beli ikan lah. 1 ekor ikan, ya, ikan gurame, ikan bandeng dan sebagainya, dia masak. Begitu nikmatnya dengan anak dua dan suami, menghabiskan semuanya, istri hanya menonton. Akhirnya istrinya hanya kebagian kepala. Ya. Nah, dikira suaminya istrinya sukanya kepala. Akhirnya tibalah saat yang sangat berbahagia, suaminya mencoba ingin menyenangkan istrinya di hari yang berbahagia, yaitu hari ulang tahun istri yang tercinta. Dia ke pasar, ya, beli ikan tapi kepalanya doang 5 biji. Ya, dia seorang masak, dia kasih surprise di meja makan. Pas istrinya buka, kaget. Kenapa kepala? Bukan mama sukanya kepala ikan katanya. Setiap kali seperti itu. Aduh, papa nggak mengerti. Mama tuh rela berkorban untuk papa dan anak-anak. Makan yang dagingnya. Mama kepala dan tulangnya saja. Itu kesetiaan seorang istri. Tapi suaminya tidak mengerti. Karena tidak ada ya keterbukaan dan hubungan yang benar-benar karib antara suami istri. Sehingga bagaimana mau adakan perubahan di dalam keluarga? Di rumah aja nggak berhasil, bagaimana dia mau bawa perubahan di luar? Seringkali mereka kalau di luar, semuanya mukanya malaikat, pengen bagus semua bikin, tapi di rumah ribut. Ya, di rumah itu terasa seperti hotel. Masing-masing datang langsung mandi tidur, nggak pernah ada dialog.
Besok pagi bangun, makan, udah tahu disediakan oleh istrinya, terus pergi lagi. Anak-anak juga begitu. Rumah kayak tempat kos, kayak hotel, tidak ada dialog. Bagaimana bisa adanya perubahan, teman-teman? Kalau hadirnya kita di rumah aja tidak membawa perubahan. Jadi tema Natal ini hanya sekedar slogan. Ya, seperti itu. Ada satu lagi cerita. Nah, ini yang bagus. Ini ada cerita opa oma sudah tua, sudah lanjut. Biasanya dia datang ke satu tempat dan makan bersama. Dia datang ke satu tempat restoran, dia beli hamburger. Ya, beli satu, makan berdua. Ada orang yang melihat mereka makan berdua. Mereka bilang, opa saya beliin lagi satu hamburger ya, supaya opa bisa makan sendiri, oma bisa makan sendiri. Opa bilang nggak perlu, kita udah tua makan cukup kok. Ya, jadi si anak ini melihat mesra banget ya. Terus dia pertanyaan kedua kepada opanya, opa kenapa tidak makan? Yang saya lihat opa hanya melihat oma lagi makan. Ya, terus opa bilang tenang. Nah, karena gigi palsunya opa lagi dipakai oma. Jadi gigi sabah palsunya berdua ternyata sharing. Ya, Vi ketawa jangan begitu, Vi. Ya. Jadi opa tunggu bagian, oma setelah makan gigi palsunya opa pinjam baru opa yang makan. Bukan nggak punya duit, itu saking mesranya loh teman-teman. Saya rasa Pak Yosua nggak sampai begitu kali Pak ya, waktu di Lembang. Ulang tahun pernikahan, bener nggak? Jadi satu gigi palsu berdua dipakainya. Itu luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan di dalam keluarga itu benar-benar harmonis. Saling menghargai antara suami dan istri maupun anak. Nggak begitu kan Pak Yosua? Enggak lah. Satu gigi palsu dipakai berdua, luar biasa. Ini cerita yang Tuhan inginkan supaya hadirnya Tuhan itu ya ada di rumah. Bukan hanya sekedar kita merayakan Natal, pakai baju baru, mesti meriah, mesti jalan-jalan. Bukan itu misinya. Tuhan mau kita ada bersama Tuhan. Ya. Bawa itu damai sejahtera di rumah. Ya, jangan ribut, ya. Wah, ada telepon siapa nih? Sebentar ya teman-teman ya. Ini anak saya telepon. Sebentar. Pin, papa lagi ibadah. Nanti ya, papa telepon balik. Ya, nanti papa telepon. Yuk. Hah? Lagi ibadah. Ya. Oke. Ini anak saya mau datang. Biasa kita komunikasi malam soalnya. Ya, jadi balik lagi. Kita harus menghadirkan Tuhan Yesus di keluarga. Baru bisa ada perubahan. Perubahan itu harus mulai dari keluarga. Yang terkecil. Ya. Jangan kita muluk-muluk. Ingin membawa jemaat yang banyak. Supaya mereka berubah menerima Tuhan Yesus. Tapi kita sendiri tidak membawa perubahan dalam keluarga. Mustahil itu terjadi. Ya, akhirnya kita hanya mencari pujian yang sia-sia di luar. Dilihat teman-teman lu hebat ya. Tapi di dalamnya, makanya seringkali orang bilang kalau mau tahu kehidupan yang jujur, tanya pembantunya di rumah. Bagaimana kehidupan bapak dan ibu di rumah? Jujur pasti pembantu ngomongnya. Ya. Oke, jadi Kristus di Matius 1 ayat 21 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, Tuhan Yesus itu juru selamat, datang ke dunia, karena nggak ada jalan lain untuk menebus dosa manusia, ya Tuhan Yesus sendiri yang harus turun, karena kan kita ciptaan Allah. Makanya tema yang perikop yang kita ambil dari Sefanya 3 ayat 9-20 judulnya adalah janji keselamatan ya di Alkitab. Bagaimana kita bisa menikmati janji keselamatan itu? Kitanya sendiri harus menerima Kristus sepenuh hati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan jadi orang yang munafik. Ya, kita baca ya dalam Sefanya 3 ayat 17. Saya nggak ambil semua ya, kalau nggak terlalu panjang, bisa mungkin sampai besok pagi baru selesai. Ya, Sefanya 3 ayat 17. Dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ya. Jadi jelas Tuhan Yesus datang membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Jadi kalau kita tidak mengundang Tuhan Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita, bagaimana kita bisa membawa perubahan di dalam keluarga? Kalau keluarga kita tidak berubah sesuai yang diinginkan oleh Kristus, bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa yang lain kepada Tuhan? Kita sendiri tidak menjadi contoh. Ya, ingat message-nya, hadirmu penggerak perubahan, bukan hadir komunitasmu, hadirnya kita membawa perubahan dimulai dari keluarga. Ya, jadi sangat jelas sekali. Jadi jangan sampai kejadian seperti suami yang pengen mengasihi istrinya pada hari ulang tahunnya diberiin kepala ikan. Ya, salah tangkap sampai istrinya mengelus dada. Kenapa dikasihnya kepala ikan 5 biji lagi? Loh, bukan kamu sukanya kepala ikan? Istri bilang, saya rela berkorban demi kamu dan anak-anak, menikmati semua kenikmatan masakan saya daging ikan sampai habis, sampai saya tinggal makan kepalanya doang. Bukan kayak saya nggak suka daging ikan, karena saya berkorban. Tapi pengorbanan itu tidak dimengerti oleh suaminya. Nah, ini message yang paling penting dan real dalam keluarga ya. Ini saya kasih yang mudah-mudah aja lah ya. Bahkan saya dengar ada ya sering ada keributan antara suami istri karena yang tadi nggak mau kalah ya. Istilahnya suaminya ingin jadi pahlawan ya, istrinya nggak mau kalah, maunya lebih tinggi selalu. Itulah terjadi gap ya. Seringkali itu yang mengakibatkan, yaitu ujung-ujungnya adalah karena uang biasanya. Ya, ingin dipuji, ingin punya uang yang banyak, nggak mau kalah, bersaing dua-duanya. Akhirnya anak di rumah nggak ada yang ngurus. Yang ngurus adalah pembantu, jadi anak pembantu gitu. Bagaimana bisa ada perubahan dalam rumah tangga? Kalau anaknya yang ngurus pembantu nggak ngerti firman lagi. Ya udah, ya babar blas istilahnya kan. Orang Jawa bilang babar blas. Ya, anak didikan pembantu jadinya. Oke. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan perubahan dalam keluarga dan mengundang Tuhan Yesus Kristus? Di sini ada 3 hal yang harus kita jaga. Yang pertama adalah mengenai komunikasi. Bahasa komunikasi. Ya, harus dijaga. Ya. Yang kedua adalah bahasa perubahan sikap hati. Bahasa cintanya mesti ada. Seperti Pak Yosua tuh 32 tahun bahasa cintanya luar biasa. Ya, masih tetap ada. Ya. Bahasa komunikasi harus dijaga, saling menghargai. Bahasa cintanya juga harus ada. Ya. Yang ketiga adalah kita yakin dan percaya janji penyertaan Tuhan kepada kita adalah rancangan yang terbaik. Ya. Jangan tanya-tanya orang lain, jangan curhat-curhat ke orang lain. Curhatnya sama Tuhan saja. Ya. Itu yang penting. Kita curhat ke orang lain kalau orang lain bisa dipercaya. Kalau enggak, dia akan bergosip. Akhirnya kita jadi bulan-bulanan. Yaitu bahasa komunikasi, balik lagi ke nomor 1. Ya. Bahasa komunikasi, bahasa cinta. Yang ketiga adalah benar-benar kita percaya janji penyertaan Tuhan. Makanya judulnya adalah janji keselamatan. Sefanya 3 ayat 9 sampai 20. Ya. Yang pertama ya mengenai komunikasi. Ya. Dalam Sefanya 3 ayat 9 tadi kan jelas bahwa
Ya, Tuhan bilang di sini benar-benar aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang masih bersih. Tuhan mentahirkan bibir kita, ya, supaya jangan ada perkataan yang kotor. Supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Allah janjikan bibir yang bersih agar umatnya dapat memanggil namanya bersama-sama. Ya, kalau di zaman dulu kan mereka banyak juga beribadah kepada dewa-dewa lain ya, Molok ya, Baal dan sebagainya, dewa asing lain. Sini Tuhan ingin supaya kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya pernah bawain firman ya. Kembalilah kepada cinta mula-mula antara suami dan istri, cinta mula-mulanya dibangkitkan kembali. Makanya ada yang merit enrichment. Ini Pak Yosua melakukannya nih di Lembang supaya mengingat kembali janji pernikahan, ya, janji setia dan sebagainya, ya. Jadi penting sekali menjaga perkataan. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Karena kunci mendapat kasih karunia Allah adalah iman. Kunci iman adalah pendengaran akan firman. Saya udah pernah bawain. Jadi kalau tanpa kita dengar firman, kita nggak mungkin imannya bangkit. Dengan iman kita bangkit, kita akan mendapat kasih karunia Allah. Ya, seperti itu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang jauh-jauh. Ya, jangan memberikan kesempatan kepada iblis dengan kita buka celah. Ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Seperti tadi, opa oma yang udah nggak punya gigi, makan aja berdua, gigi palsu pakai berdua, itu harmonis banget ya. Pengen kita merasakan seperti itu gitu. Sampai tua, masa tuanya kita saling mengasihi, mencintai, ya. Jangan sampai ada pertikaian, ya. Walaupun kehidupan ini pasti penuh liku-liku, ya. Bahkan firman Tuhan bilang di dalam Filipi 4, dalam Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya, hati-hati. Ya. Ini ada cerita lagi yang mengatakan bahwa saya terus terang salah satu korban. Mungkin Lisa tahu, Linda di sini tahu ya. Papa kita tuh keras banget, maklum orang Makassar. Orang Makassar begitu bawaannya. Ya. Tanya Lisa, kalau kita salah, satu anak salah, semua dipukul. Benar nggak Lisa? Semua dipukul pakai rotan. Kalau papa mukulin kita tuh sampai berdarah-darah. Sampai berdarah-darah, baru dia puas. Padahal mama udah melindungi. Untungnya saya nggak kepahitan. Cuman saya berjanji kepada diri saya kalau saya punya istri, saya nggak mau mukulin istri, nggak mau mukulin anak. Karena kita udah merasa korban dalam keluarga. Ya di sini saksinya ada Lisa, Haryanto masih kecil nggak ngalamin, Linda ada, koko saya yang besar. Papa saya galak banget. Karena akung saya, kakek saya juga galak, orang Makassar soalnya. Sama, jadi turun-temurun nih. Kayak balas dendam gitu loh. Nah ini nggak boleh ada ya teman-teman. Jangan sampai kepahitan, kegeraman itu akhirnya membuat suasana di keluarga nggak benar. Ya, untungnya saya ditangkap Tuhan pertama kali. Saya masuk Kristen pertama kali dalam keluarga. Dan saya pernah diusir sama papa saya. Kamu setiap hari ke gereja, pergi aja bawa baju ke gereja. Memang gereja bisa kasih makan. SMP saya udah diusir dari rumah. Ya mama saya nangis-nangis dan sebagainya. Panjang lah cerita nih. Akhirnya mama dikasih sakit-sakit, ya kan, dikerjain orang karena nggak punya Tuhan. Papa juga bangkrut dan sebagainya. Kita harus keluar dari rumah. Itu semua hukuman Tuhan. Cuman anak-anaknya jadi sengsara kan. Kita keluar dari rumah cuma angkat koper. Karena rumah di Sitabang. Dulu papa mah kayaknya luar biasa. Cuman itu.
Ada gula, ada semut. Giliran kaya teman-teman ini ngumpul. Giliran bangkrut teman-teman gak ada yang datang. Yang nemenin cuma saya di dalam kesendirian dan kehancuran papa. Nah, disitulah saya dipakai Tuhan untuk merebut hati papa. Sampai papa sakit, dia mengalami mujizat Tuhan, ya. Kanker getah bening stadium 4, dia bisa sembuh di rumah doa Getsemani, walaupun perjuangannya tidak mudah. Akhirnya papa menerima Tuhan Yesus. Luar biasa, ya. Itu kisahnya indah kalau saya cerita. Tapi perjalanannya tidak mudah, teman-teman. Itu ada harga yang harus dibayar. Yang tadi kayak istri yang makannya cuma kepala ikan doang. Masih mending tuh. Kalau ini sengsaranya bertahun-tahun. Ya. Jadi balik lagi. Kalau kasih itu tidak hadir di dalam keluarga, akhirnya begitu. Untungnya kita nggak kepahitan. Kayak saya, Lisa, Haryanto, ya. Dinda nggak kepahitan dengan orang tua. Untungnya. Banyak anak-anak itu yang kepahitan. Ada yang sampai mereka bilang, anak itu bilang, pokoknya saya nggak mau ketemu papa sampai kapanpun. Walaupun saya menikah, saya tidak akan undang papa. Sampai perkataan itu keluar, saking udah frustrasinya. Kenapa? Nggak ada damai sejahtera yang hadir dalam keluarga. Kan hadirmu penggerak perubahan. Nggak ada. Kasih itu hilang. Padahal kan sini bilang Tuhan itu datang membawa kasih dan damai sejahtera dan sukacita. Tapi nggak pernah ada. Karena orang tua tidak mengenal Tuhan. Kita jadi korban kekerasan dalam keluarga. Ya, saya, Linda, koko saya, Lisa. Haryanto masih kecil nggak ngerasain. Kita habis dipukulin sampai berdarah-darah. Kau pukul tuh sampai berdarah-darah loh. Sampai dari hidung keluar darah, dari mulut keluar darah. Itulah kalau tidak ada kasih di dalam keluarga. Ya, saya ngomong kisah nyata nih ya dalam kehidupan. Makanya Tuhan minta benar-benar roh komunikasi dalam keluarga itu harus baik. Kalau mau ada perubahan. Kalau kita mau jadi penggerak perubahan, kita harus punya komunikasi bahasa kasih dalam keluarga yang baik, ya. Nah, kalau dulu untungnya nggak ada sosmed, teman-teman. Ya, kalau sekarang kan ada sosmed tuh. Banyak yang mengalami kekerasan dalam keluarga itu akhirnya curhatnya di sosmed. Ya, itu Tuhan tidak suka. Ya, cara berkomunikasi generasi sekarang itu kebanyakan di sosmed. Kalau kita lihat statusnya, wah ngeri-ngeri lah. Kita lagi bingung, dia marah sama siapa ya, dia kesel sama siapa ya kadang-kadang. Karena dia butuh pengakuan. Dia butuh curhat, tapi sayangnya curhatnya ke sosmed. Ya, kalau curhat itu ditangkap dengan orang yang benar. Kalau ditangkap dengan orang yang tidak benar, dia bisa dimanfaatkan orang lain loh. Hati-hati. Dia sudah buka celah. Jadi saya yakin bahwa di Dorea Ministry ini nggak ada yang curhat pakai sosmed ya. Semuanya baik-baik, anak Tuhan. Benar nggak, Epi? Jadi kalau masih yang ada, tolong bertobat malam ini. Jangan curhat pakai sosmed. Curhat datang sama Tuhan aja. Ya. Ayat selalu yang saya pegang di dalam kunci, saya selalu pegang ya, di dalam Mazmur 37 dicatat. Ayat 3 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan sedih, walaupun orang mencerca kita, menfitnah kita, datang pada Tuhan. Ya, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya karena Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, bahkan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ini yang selalu saya pegang ayat ini. Ya, dalam saya di lembah kekelaman, sering difitnah selama perjalanan hidup saya. 24 tahun di perbankan, banyak sikut-sikutan, banyak yang menfitnah. Enggak.
nggak ingin saya sukses dan sebagainya. Itu banyak, itulah kehidupan. Ya, tapi Tuhan bilang diam. Ya, datang kepada Tuhan saja. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, ini yang pertama, gaya komunikasi ya, jangan curhat lewat medsos. Ya, kan di dalam Mazmur 4 ayat 5 firman Tuhan bilang apa? Biarlah kamu marah tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam dan muliakan Tuhan. Tuhan nggak suruh curhat di sosmed. Mazmur 4 ayat 5 teman-teman catat. Itu firman Tuhan yang ngomong. Ya, janganlah berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu. Karena roh Allah ada di hati kita. Dia akan berbicara. Ya, tetaplah diam dan muliakanlah Tuhan. Kan ada lagunya kan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, ya kan? Lagu kebangsaannya Ibu Gembala itu. Ya, jadi ingat, curhat jangan di sosmed dan curhat jangan kepada orang lain, kepada Tuhan saja. Karena itulah Tuhan yang mau. Tuhan bilang berlakulah seperti Maria, jangan seperti Marta. Kalau kamu curhat kepada orang yang tepat, kalau enggak, repot jadi urusannya. Ya, nanti kamu akan sakit hati lagi. Kok dia membocorkan rahasia saya ya? Ya, itu yang pertama, gaya komunikasi dijaga. Ya. Yang kedua, harus menjaga sikap hati, ada kasih. Ya. Di dalam Sefanya 3 ayat 11 sampai 12, saya cuplik aja ya, saya nggak bahas semua karena kalau 3 sampai 20 kebanyakan. 9 sampai 20. Sefanya 3 ayat 11 sampai 12, pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria, yaitu yang congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati. Kata-kata rendah hati, ya. Kalau tadi kan congkak dan tamak. Mereka akan mencari perlindungan pada Tuhan, ya. Jadi penting. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, yang congkak. Tapi Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Ya, meneladani Kristus. Makanya dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kita dapat membedakan mana yang baik, benar, dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang penting. Kata-kata berkenan yang terakhir yang penting. Ya, kalau kita kan dalam Amsal 4 ayat 23 jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat kaki. Ya, Tuhan tuh melihat hati kita. Enggak, orang lain bisa bilang kita bisa menipu orang lain, menipu saudara kita dengan muka malaikat dan kelakuan malaikat, tapi dengan Tuhan kita tidak bisa. Karena roh Allah ada pada kita. Kita adalah bait Roh Kudus, tempat roh Allah berada. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita menjauh daripada Tuhan, ya. Makanya Tuhan minta rendahkanlah dirimu, ya. Nah, ini saya ada satu slide ya. Saya ada satu slide. Mungkin saya boleh share slide ya. Biar lebih Abdol kali ya. Nah, kelihatan ya. Ini cerita mengenai antara suami dan istri. Ya. I itu istri, S itu suami. Istri bilang, sayangku. Suami bilang, ya. Maukah kamu mencintaiku? Ini ceritanya kawinnya udah lama nih. Istrinya berusaha bagaimana caranya merayu supaya suaminya tetap ada keharmonisan. Tapi suaminya bilang apa? Tidak.
Tanda seru tuh tidaknya. Aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Wah, tega-teganya suaminya. Terus istrinya bilang, apakah kamu pernah selingkuh? Kan istrinya jadi curiga kan? Masa suaminya keluarin statement, tidak, aku tidak akan pernah melakukan hal buruk itu. Istrinya nanya, apakah kamu pernah selingkuh? Tentu, selamanya aku tetap begitu. Wah, makin panas istrinya. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak, suami bilang. Jangan pernah kau berpikir seperti itu. Terus istrinya nanya lagi, apa kamu rela kalau aku pergi? Akhirnya suami bilang, aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Jadi memang kelihatannya hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi. Jadi si suaminya mau minta izin cerai sama istrinya nggak berani. Terus akhirnya timbul kata-kata, akhirnya aku menunggu saat ini tiba sejak lama. Karena memang di dalam keluarga itu sudah tidak ada kasih. Kasih sudah menjadi dingin. Sehingga keluar statement seperti ini. Tapi kalau keluarga itu seperti saya ilustrasikan seperti kakek nenek yang sharing gigi palsu bersama, statementnya nggak kayak begini teman-teman. Ya, statementnya itu adalah kebalikannya. Ini saya coba bikin ya. Statementnya seperti ini, warna hijau saya kasih. Si kakek ngomong, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Ya, si kakek proaktif nih. Apakah kau rela kalau aku pergi, kata si nenek. Kakek bilang, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikir seperti itu. Si kakek merayu si nenek kan. Terus si nenek bilang, apakah kau mencintai aku? Tentu selamanya aku tetap begitu. Tetap mencintai kamu. Bahasa kasihnya si kakek kan keluar. Terus nenek bilang, apakah kau pernah selingkuh? Si kakek bilang, tidak, aku tidak pernah melakukan hal buruk itu. Ya, makanya gigi palsu aja di-sharing berdua. Ya. Terus si nenek bilang, maukah kau mencintaiku? Si kakek bilang, iya. Terus akhirnya si nenek mencium si kakek, sayangku. Ya. Ada nggak keharmonisan di dalam keluarga seperti kakek dan nenek ini? Ya, jangan seperti yang statement pertama. Karena sudah ada jurang pemisah antara mereka. Terjadilah celah sehingga kesempatan tiba si suami akhirnya bilang, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Ya kan, karena dia pengen dengar dari istrinya bahwa istri sendiri yang mau minta cerai, bukan dia yang minta cerai, ya. Jadi jagalah kasih tetap ada di dalam keluarga, ikatan kasih itu. Supaya ya, supaya kita benar-benar tetap bisa menjaga membawa perubahan di dalam keluarga, ya. Karena di dalam firman 2 Korintus 11 ayat 3, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Hati. Makanya kita harus jaga hati. Pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 19. Ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi kalau kita membuka celah, ya, itu akan ada iblis masuk, ya, bisa memecah belah keluarga, ya. Jadi yang pertama jaga komunikasi yang baik, kedua jaga hati, harus ada kasih. Makanya Kristus harus hadir di dalam keluarga melalui Natal ini. Bukan kita merayakan Natal kelahiran Kristus lagi, tapi hadirkan Kristus di dalam keluarga kita. Ya, ada orang yang bangga, ya, dia bilang keluarga dia Pancasila. Kenapa Pancasila? Jadi anak yang pertama agama Kristen, mantunya agama Buddha, anak yang kedua agama Islam.
Mantunya agama Hindu. Dia bilang dia bangga dengan bawa Pancasila di keluarganya. Ya. Kalau keyakinan keagamaannya berbeda, akan susah menghadirkan kasih di dalam keluarga. Karena dia tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan bahwa mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan kehidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana caranya kalau agamanya beda-beda? Makanya saya waktu pertama kali bantu saya yang orang Singapura itu melamar anak saya, dia kan masih agama Buddha ya teman-teman. Sebenarnya Buddha-Buddhaan sih. Kalau orang Singapura kan banyak kan Buddha-Buddhaan ya. Ngakunya Buddha, tapi juga nggak pernah ya beribadah. Saya kasih 3 syarat. Pertama, kamu harus menerima Tuhan Yesus. Kalau kamu mau melamar anak saya, kamu harus menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Kedua, kamu harus menunggu anak saya selesai sekolah. Karena saya susah-susah ngebiayain anak saya sekolah. Pengennya dia lulus S2. Kalau udah selesai baru boleh merit. Ketiga, kamu harus punya usaha sendiri. Jangan numpang bapaknya. Emang mau digaji berapa sama bapaknya? Anak saya mau dikasih makan apa? Ya, bukannya kita serakah. Ya, uang penting, tapi tidak segala-galanya dengan uang. Tapi hadirkan Tuhan yang pertama kali. Kasih Allah. Ya, akhirnya tadinya anak saya menolak. Papa kenapa sih kasih syaratnya berat begitu? Loh, Papa mikirin kamu. Mungkin Papa nggak lama lagi pulang ke sorga. Tapi kamu kan masih di bumi. Bagaimana caranya Papa bisa nolongin kamu? Karena suamimu yang harus bisa melindungi kamu. Kalau dia harus melindungi kamu, dia juga harus dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau dia bukan dekat dengan Tuhan Yesus, gimana caranya dia bisa melindungi kamu? Akhirnya dia sadar, puji Tuhan, ya suaminya sekarang sudah ikut Tuhan Yesus, sudah dibaptis. Karena kebetulan sepupunya adalah pastor di Singapura. Jadi saya minta tolong si pastor Timothy namanya untuk membawa namanya Yihwi ya, Tan Yihwi. Akhirnya dia mengkatekisasi selama 9 bulan, dia bertobat, dibaptis. Ya, tapi itu baru pertama. Yang kedua, tunggu anak saya lulus kuliah. Ketiga, kamu harus kerja sendiri. Saya nggak mau kamu ikut papa kamu. Jadi 3 hal itu saya nggak bisa ditawar, ya. Karena saya berpikirkan bagaimana menghadirkan kasih di dalam keluarga kalau 3 hal itu tidak ada. Yang pertama adalah Tuhan Yesus harus dihadirkan, ya. Oke. Jadi seperti Roma 12 ayat 19 dikatakan 18-19, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, pada kita maksudnya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan bikin ribut, ya. Cari istilahnya cari teman yang cuman mau hura-hura tuh gampang. Tapi cari sahabat di saat kita susah itu yang sukses, yang sukar. Ya, makanya jangan cari ribut, teman-teman. Saya udah bilang sama anak saya sama tim sales saya, bangunlah jembatan sebanyak mungkin, jangan bangun tembok, istilah saya gitu. Kalau kamu dikit-dikit nggak suka, bangun tembok, nggak suka, bangun tembok, lama-lama kamu jadi katak di dalam tempurung. Tapi kalau kamu nggak suka, tapi kamu bangun jembatan yang lain, saya nggak suka nih, karena dia membohongin saya, ya udah saya bangun jembatan ke kanan. Ke kanan jalan buntu, kita bangun jembatan ke kiri buntu, ke belakang, dan salah. Makin banyak kita bangun jembatan, makin banyak jalan keluar. Itulah yang Tuhan mau. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukan dimusuhin. Ya, kalau mau ada perubahan, membawa perubahan, bangunlah jembatan sebanyak mungkin. Karena firman Tuhan jelas, sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah perdamaian dengan semua orang. Ya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Berilah tempat kepada murka Allah, biar Tuhan sendiri yang ngurus, bukan urusan kita. Ya, karena Tuhan bilang pembalasan itu adalah hakku, bukan hakmu.
Ya, Roma 12 ayat 18-19. Nah, yang ketiga, itu yang penting yang tadi saya bilang. Kalau saya tuh yang pertama urutannya ini. Yang tadi saya syaratkan ke mantu saya. Yang ketiga ini adalah penyertaan Tuhan. Ya, karena balik lagi ke Efesus 2 ayat 10. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Dibuat segambar dan serupa dengan Allah, ya, untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan Tuhan bilang apa? Ia mau kita hidup di dalamnya. Ya, jelas loh kata-katanya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya, bukan di dalam yang lain. Ya, jadi tiga hal ini sebenarnya saya mau kasih kesaksian lain tapi terlalu panjang nih. Dan kita masih ada acara doa ya. Tiga hal ini penting. Saya mau mengupas tema Natal, hadirmu penggerak perubahan, harus mulai dari keluarga kita. Jangan sampai di keluarga kita tidak ada kasih. Ya, di keluarga kita jangan sampai terjadi iri hati, dengki, kepahitan. Ya, ada satu hal lagi yang tadi saya belum cerita. Anak cewek itu dia bilang, saya tidak akan ketemu papa. Walaupun saya married, saya tidak akan mengundang papa. Tapi suatu saat anak perempuan itu datang ke ibadah, dia tetap untungnya tetap aktif di gereja. Bukan aktif lah, dia dengar ibadah. Istilahnya kasihilah orang tuamu. Dia ditegur Tuhan. Akhirnya bergumul dalam hatinya, dia lari, dia cari papanya, untung rumah papanya belum pindah. Dia ketok, papanya keluar udah kurus kering dan ubanan. Papanya kaget, kamu mau apa kesini? Ya biasa, jaim bapaknya pertama kali. Padahal dalam hatinya udah rindu sama anaknya. Udah bertahun-tahun gak ketemu. Ya, akhirnya anaknya merangkul bapaknya dan bapaknya menangis sejadi-jadinya. Dan mereka bercerita sudah sekian lama berpisah. Mereka saling bertukar pikiran dan saling memaafkan dan mengampuni. Terjadilah rekonsiliasi keluarga. Setelah itu besoknya anaknya bekerja di kantornya ditelepon oleh teman papanya, tetangganya. Dibilang kamu harus segera datang ke rumah sakit karena papa kena serangan jantung. Begitu dia balik, nggak sempet lagi ketemu, akhirnya papanya meninggal. Tapi meninggal dengan damai, karena sudah ada rekonsiliasi keluarga. Jadi jangan hati-hati, kalau kesempatan itu masih ada, masih bagus. Tapi kalau kesempatan itu nggak ada, kita udah keburu dipanggil pulang sama Tuhan, bagaimana caranya kita mau menghadirkan perubahan dalam keluarga? Ya, ini harus nyata, nggak bisa ditawar-tawar. Hadirmu penggerak perubahan itu harus mulai dari keluarga. Jangan kita muluk-muluk mau bawa jiwa, tapi dalam keluarga masih berantakan. Ya, saling menyalahkan, masih menyimpan kepahitan. Kalau yang masih ada sekarang, tolong nanti setelah ibadah ini ketemu suami istri, curhat bareng-bareng, ngaku dosa, segeralah melakukan rekonsiliasi dalam keluarga. Ya, kalau ada anak yang belum berdamai dengan kita, berdamailah segera. Jangan gengsi. Biasanya orang tua gengsi. Kita kan orang tuanya, jangan so pinter lah anak sekarang. Ya, kita walaupun lebih tua, mendingan kita yang merangkul mereka lebih dulu. Ya, memaafkan, melepaskan pengampunan. Karena firman Tuhan sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Jadi jangan berharap orang lain memaafkan kita dulu. Kita yang datang minta maaf. Ya, Tuhan Yesus aja waktu disalib bilangnya apa? Ya Bapa ampunilah kesalahan mereka. Padahal udah disalib loh. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus aja minta ampun buat kita semua. Ya, bukan buat kita sih, kita memang nggak hadir di situ. Tapi buat orang-orang yang menyalibkan dia. Tuhan aja bisa melepaskan pengampunan. Padahal sudah di ujung hayat. Napasnya udah mau hilang. Masih bisa ngomong, Bapa ampunilah kesalahan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Jadi tolong ya jemaat Dorea Ministry Indonesia, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan iri hati, ya. Jangan misalnya menjelek-jelekan orang lain, jangan deh. Ya, kita bawa damai, hadirkan damai sejahtera Allah dalam keluarga kita. Melakukan komunikasi yang baik, menghadirkan kasih Allah. Yang ketiga, pegang janji firman Tuhan karena Tuhan beserta kita. Oke, sekian terima kasih.